Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Terima kasih atas support, partisipasi, subscribernya yang kami sudah terima sampai sekarang. Alhamdulillah podcast Bincang Cyber ini sudah sedikit sekali akan menyentuh angka 2000 download yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan dalam beberapa hari ke depan. Nah, spesial khusus pada episode yang ke-19 ini saya tidak akan berbicara sendiri. Ya, kita akan mengangkat topik tentang edukasi dari cyber security. Ada sebuah artikel yang menyebutkan bahwa cyber security itu merupakan sebuah domain besar yang di dalamnya terdapat banyak sekali rumpun cabang keilmuan. Nah, untuk itulah malam ini kita beruntung sekali dapat berbincang-bincang dengan salah seorang pakar yang namanya sudah terkenal seantero jagat Indonesia Raya, saya boleh katakan. Beliau juga terkenal sebagai trainer pendidik yang mulai berkecimpung di dalam dunia training cyber security sejak tahun 2002. Jadi lebih kurang sekarang udah 18 tahun ya, wah udah banyak sekali. Nah, beliau memiliki banyak sekali gelar ini, wah kalau saya bacakan luar biasa, banyak sekali. Nah, beliau adalah co-founder, CEO, dan Chief Hacking Officer atau CHO dari PT Sistek Global Informasi atau disingkat SGI Asia. Pastinya beliau juga seorang practitioner dari information security dan cyber security tentunya, auditor, senior technical trainer dan consultant, dan juga mengajar tidak hanya untuk cyber security di Indonesia tapi juga di beberapa negara yang di luar dari Indonesia. Wah, luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan Pak Semi Yulianto. Halo Pak Semi, apa kabar? Baik Pak. Wah, terima kasih sudah menyempatkan hari ini untuk berbagi sharing nih kepada audiens dan pendengar dari podcast Bincang Cyber. Luar biasa, satu kehormatan buat kami untuk bisa mendapatkan Pak Semi pada sesi hari ini. Luar biasa. Pak Semi. Sama-sama Pak. Sebelum kita masuk ke topik nih, boleh nggak sedikit kita tahu kenapa sih Pak Semi tertarik untuk mengajar ke bagian domain cyber security? Sedikit aja Pak, kenapa sih Pak? Why cyber security? Oke. Jadi waktu awalnya saya ngajar itu mulainya dari tahun 2000-an ya, tapi yang authorized trainernya sejak 2002. Wow. Sebelumnya sih emang belum pernah ya. Jadi sebelumnya saya udah ngajar di tahun 2000 sebenarnya. Jadi kalau yang authorized trainernya jadi MCT mereka bilang ya, Microsoft Certified Trainer itu dari tahun 2002. Awalnya emang belum ke cyber security. Oke. Fokusnya di IT ya, gitu Pak. General IT berarti umum Pak? Ya general IT. Jadi waktu itu saya fokus di materi-materi IT yang sifatnya masih general sekali, seperti contohnya dari vendor Microsoft. Saya kebetulan Microsoft Certified Trainer, terus ada Novell Certified Instructor juga, dan beberapa yang lain. Jadi emang bertahap ya, mulai dari saya kan kebetulan background-nya memang programming ya, jadi programmer dulu, kemudian ikut training, masuk ke network, masuk ke infrastruktur, kemudian baru merambah ke dunia information security atau cyber security. Jadi emang perjalanannya tidak direct, pendek, ya? Cukup panjang. Okay. Tidak direct. Tapi why cyber security Pak Semi? Waktu awal, jadi saya ceritanya tuh awalnya saya kenal dengan cyber security, atau dulu lebih dikenal dengan InfoSec ya, sebelum cyber security lebih trennya berkembang, atau mungkin orang lebih banyak nyebutnya cyber security ketimbang information security. Nah, itu awalnya waktu saya ikut kelas Easy Council punya ethical hacking. Nah, dari situ tuh
mulai ada minat kayaknya seru juga nih kalau kalau oke. ditekunin. Nah, tapi Oke. sebelum saya kenal ethical hacking EH ya, versi awal saya ikut tuh versi 4 seingat saya tahun 2006 ya. Sorry, saya ikut itu tahun 2004 Oke. ya, 2004 ya. Nah, tapi sebelum di ethical hacking saya juga udah pernah, karena kan saya di Microsoft juga ada pegang di materi security juga. Jadi udah cukup kenal, dasarnya udah bagus gitu loh. Oke, Gimana, Pak? jadi tertariknya pada saat pertama kalinya tadi ketemu ethical hacking courses ya Pak dari Easy Council ya Pak. Kemudian mulai masuk Betul. ke oke, menarik. Nah, Berarti di situ mulai ya, terus kan di situ kenapa Pak? silakan, Pak. Nah, jadi waktu di situ kayaknya seru juga nih, dan waktu itu di tahun antara 2004 2006 ya. Saya tuh kayak punya prediksi gitu loh, Pak. Ini cybersecurity bakalan booming nih di beberapa tahun, minimal 5 tahun ke depan, Oke. ya. Dan pada kenyataannya emang prediksi saya yang saya udah punya feeling gitu, Iya. itu untuk dia berkembang itu benar sesuai dengan harapan saya juga. Nah, kalau ditanya kenapa cybersecurity, karena emang dunia cybersecurity ini sangat kita bilang interesting lah ya, sangat menarik Challenging karena Pak. areanya ya challenging, interesting. Jadi banyak yang bisa ditekunin. Ada sisi ofensifnya, ada sisi defensifnya. Jadi luas sekali gitu. Nah, oke. Dan Ini spesialisasi sebenarnya. Jadi sebenarnya cyber security itu bukan spesialisasi Pak ya, karena sebenarnya luas juga tadi kalau Pak Semi sebut ya. Betul, betul. Oke. Nah, tinggal dari cybersecurity kan tinggal kita atur, kita maunya kemana nih, kayak kedokteran lah kan, dari kita belajar dari dokter umum dulu, baru bisa ke dokter spesialis ya, kalau pingin fokus begitu. Oke. Jadi, nah kalau kita melanjutkan nih Pak Semi dari diskusi, kalau kita katakan tadi cyber security itu menurut pandangan Pak Semi luas, banyak sekali cabang-cabangnya. Nah, sekarang kita angkat dari sisi orang yang mungkin memiliki keterbatasan di dalam pengetahuan cyber security, tapi setidaknya dia sudah memiliki pengalaman di dalam dunia komputer secara umum, internet dan lain sebagainya, mungkin dia udah lumayan lah. Nah, kalau tipikal orang ini dengan kemampuan yang agak terbatas, kemudian dia ingin belajar cyber security, bagaimana pandangan Pak Semi, kemana dia harus mulai dulu? Oke, misalnya ada kandidat ini ya, calon yang baru tamat kuliah atau bahkan sedang kuliah dan dia tertarik ke dunia atau dalam ke dunia karir untuk di bidang cybersecurity ya. Jadi minimal mereka udah punya fundamental dulu nih, misalnya IT fundamental mereka udah punya, kemudian nanti tinggal diasah lagi dari beberapa sisi, misalnya contoh dari fundamental security-nya sendiri, karena kan yang dipelajari di sekolah paling itu IT fundamental, essential banget, yang berhubungan dengan misalnya ada sedikit programming, ada sedikit networking ya, baru kemudian untuk diasah supaya mereka bisa masuk ke cybersecurity itu sendiri, biasanya kita berikan mereka itu semacam pembekalan ya, di mana pembekalan itu berfokus ke security itu sendiri. Misalnya contoh dari sisi security dari sisi networkingnya, jaringan, ataupun security dari sisi aplikasi, infrastruktur, dan yang lain-lain. Nah, baru kemudian diarahkan. Jadi itu dulu, jadi foundational security, essential, ya. Baru kemudian diarahkan apakah mereka sukanya ke mana nih, apakah ke offensive, ya. Kalau offensive kan kita banyak tuh, ada bisa jadi ethical hacker, jadi pen tester, dan beberapa yang lain. Sedangkan kalau mereka milihnya lebih ke arah defensif, mereka bisa jadi incident handler atau bahkan SOC analyst ya, cyber security analyst yang kerjanya di security operation center dan beberapa yang lain gitu Pak. Oke, sekarang kalau dilihat tadi jalur pemilihan itu berarti setelah dia punya fundamental yang cukup ya Pak ya.
Betul. Bagaimana orang itu bisa dianggap dia memiliki satu fundamental yang cukup sebelum dia terjun kepada pemisahan ofensif dan defensif tadi, Pak? Jadi kan kita kalau kita tidak terlalu bisa mengharapkan dari apa istilahnya pembekalan yang ada di perkuliahan ya, di bangku kuliah, karena emang mereka cuma memberikan dasar yang sangat-sangat minimal. Jadi diharapkan mereka itu bisa ngikutin sertifikasi profesional atau bahkan ya, dan itu bisa dilakukan apa istilahnya berdasarkan self study atau ikutin training yang formal. Nah, pertanyaannya mengenai bagaimana kita tahu mereka itu udah sampai satu level tertentu yang nantinya bisa diarahkan ke spesialisasi. Nah, biasanya ada yang namanya assessment ya. Assessment itu berupa tes secara teoritis maupun kalau sedikit ada hands-on, ya Pak, lab, di mana nanti mereka dites kemampuan berhubungan dengan fundamental security tadi. Misalnya contoh ada tes yang berhubungan dengan teori, bahkan ada tes yang berhubungan dengan misalnya praktikal hands-on. Nah, dari situ, dari hasil tes baru dilihat, oh ternyata si kandidat ini udah punya cukup ilmu untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Kita bilang itu masuk ke level dasar menengah ke atas lah, ya, dasar dan menengah ke atas. Karena tergantung dari hasil assessment-nya sendiri, gitu Pak. Nah, sekarang kalau oke lah, berarti dia udah melewati assessment, mungkin dikatakan berarti dia udah memiliki satu keahlian yang cukup gitu ya. Nah, kemudian sekarang kalau tadi kita lihat ada 2 cabangan besar kan setelah fundamental tadi udah dipenuhi, berarti tadi ada Bapak sebutkan ada ofensif, kemudian ada defensif. Nah, ada tips nggak sih Pak bagaimana orang itu kalau dia sudah melewati dari fundamental tadi bisa membantu dia untuk menentukan path dia di samping tentunya masalah passion ya. Ada nggak kiat-kiat yang mungkin mereka perlu lakukan biar milih petnya nggak salah gitu, karena balik mundurnya kan jauh Pak. Oke. Nah, biasanya kalau dari hasil assessment, itu pengalaman saya ya, ini berdasarkan pengalaman kami. Biasanya setelah dari assessment itu, kita biasanya bisa melihat, kalau di assessment itu kan ada area-area yang kita bisa bilang itu campuran ya, di mana area itu bisa mencakup offensive dan defensif. Nah, kemudian nanti dari hasil assessment tadi, kita bisa lihat nih, si kandidat ini arahnya lebih banyak kemana nih, karena kelihatan dari contohnya jawab soal yang berhubungan dengan ofensif itu dia nilainya lebih tinggi ketimbang kalau defensif. Nah, sama juga terhadap penilaian biasanya kita melakukan sedikit interview kalau untuk kandidat ya, biasanya kita ngobrol-ngobrol, tanyain kira-kira dia minatnya kemana nih. Kalau dia nggak bisa memberikan satu jawaban yang pasti, biasanya kita lihat dari hasil assessment-nya sendiri, kemudian kita bandingkan dengan hobinya atau kesukaannya. Contohnya dia suka ngoprek-ngoprek nih, ya, suka hacking. Nah, dari situ kita bisa lihat, ini kayaknya anak ini lebih senang ke hacking dan bisa dialahkan ke ofensif ketimbang yang defensif. Karena ada orang yang langsung bisa kasih tahu, saya suka yang berhubungan dengan forensik, berhubungan dengan misalnya incident response. Nah, itu udah langsung ketahuan. Tapi kadang-kadang ada anak yang atau kandidat yang masih benar-benar masih pure ya. Nah, itu yang harus kita arahkan. Biasanya saya ngobrol dulu, kayak interview, tapi sebenarnya bukan interview, lebih ke arah melakukan testing terhadap kemampuan dia sendiri dan kayak kita ngasih penjurusan gitu, Pak. Okay. Itu pengalaman saya. Oke, ini satu hal yang menarik Pak Semi, karena di sini kan seseorang menentukan karir path-nya, yang mana tadi kita tahu cyber security itu bukan domain yang kecil kan, jadi banyak banget komponennya. Nah, untuk seseorang bisa dapat bertahan di dalam domain cyber security itu, maka dia tentu harus punya passion ya Pak Semi ya. Jadi kalau dia nggak punya passion, takutnya balik badan gitu istilahnya gitu. Nah, ada nggak sih Pak, kalau dari pengalaman Bapak, ada anomali nggak? Anomali itu dalam artian gini, misalnya hasil tesnya menunjukkan dia ofensif misalnya, tapi dia ketika ngomong dia lebih senang defensif gitu. Kira-kira kalau dalam kondisi antara ucapan dia terkait passion tadi,
dengan pembuktian hasil. Kira-kira menurut pandangan Pak Semi dan pengalaman pribadi Pak Semi 18 tahun ngajar, nggak mungkin nggak ngerti, nggak paham kan, nggak dapat gambaran ya. Nah ini kira-kira kalau ada terjadi anomali ini gimana tuh Pak? Mana yang kira-kira sebaiknya diambil? Ya, kalau berdasarkan pengalaman, ini biasanya kandidat yang seperti itu biasanya mereka masih sedikit, kita bilang apa ya, labil ya Pak ya. Jadi belum bisa menentukan. Nah, yang paling enak sebenarnya ngeliatin dari kita bisa istilahnya menggali dengan melakukan semacam interview atau ngobrol, kita menggali nih potensi dia. Sebenarnya pinnya apa sih? Nah, jadi hasil assessment tadi bukan atau belum bisa menjadi satu tolok ukur yang dimana seseorang itu dia sukanya defensif, padahal sebenarnya dia sukanya ofensif. Nah, ini biasanya kalau saya ngelihatnya dari sisi karakter orangnya dulu nih, dia lebih suka kemana. Biasanya hobi, kalau orang udah hobi ke suatu hal, dia bisa lebih tekun ke situ, lebih dedikasinya lebih tinggi ketimbang bicara masalah hasil assessment. Karena hasil assessment cuma semacam ya salah satu variabel yang bisa membantu kita dan dia untuk menentukan satu keputusan. Tapi kan keputusan kan diambil dari masing-masing orang yang bersangkutan atau kandidat. Nah, biasanya diarahkan lagi. Nah, jadi kita gabung nih hasil tes atau hasil assessment plus kemampuan dan karakter dia sendiri untuk memfokuskan diri ke satu hal. Nah, itu jadi kita timbangnya tuh di dua area ini Pak, di area dari sisi kemampuannya plus hobinya atau fokus yang dia pingin jalankan gitu Pak. Jadi nggak bisa langsung ya. Belum ada yang nggak bisa langsung, nggak ada perumusan. Oh, orang ini bagus di testingnya di defensif harus masuk defensif. Belum tentu juga. Mungkin dia dari sisi ilmu mungkin dapat defensifnya, tapi ofensifnya dari sisi kemampuan karena dia udah hobi duluan Pak. Dia biasanya kalau orang yang hobi itu dedikasi ke satu kegiatan tertentu akan lebih tinggi gitu. Jadi tinggal kita improve skillnya aja kan. Ya, challenging banget Pak. Tinggal kita improve. Jadi sebagai trainer saya mengimprove ininya overall state dari orang yang bersangkutan. Oh, kalau memang ternyata dia hobinya ke ofensif, ya udah. Berarti tinggal kita tambahkan materi ofensifnya ketimbang yang defensifnya. Tapi untuk penentuan akhir ini biasanya kita menggabungkan antara ofensif dan defensif. Dan kemudian nantinya orang itu sendiri atau partisipan itu sendiri yang akan memilih jalur dia yang dia senangi. Biasanya kalau ya ada unsur senang Pak, itu biasanya lebih fokus. Oke, gitu, jadi ada sebenarnya passion itu menjadi kunci ingredients utama ya, di mana seseorang tuh bisa berhasil itu termasuk juga di dalam dunia cyber security. Oke, menarik Pak Semi. Kalau kita lanjut lagi nih Pak Semi, ada tadi ada offensive defensive yang Bapak sebutkan. Ya. Dari dua domain ini, kelompok ini kira-kira mana yang mungkin kalau orang tanya yang gampang yang mana gitu ya. Kira-kira paling gampang di mana nih gitu. Atau mungkin kalau dia udah habis nanya pertanyaan berikutnya nih udah di samping yang gampang, yang paling cepat dapat kerja yang mana nih gitu. Kira-kira pengalaman Pak Semi gimana dari dua kondisi tadi? Oke, kalau bicara masalah gampang mungkin ofensif lebih gampang ya. Karena ofensif itu kan kerjaannya ya ngoprek-ngoprek ya. Sedangkan defensif itu lebih susah karena ini kita kan yang namanya defensif kan kita harus mempertahankan satu istilahnya aset kita sendiri dari serangan misalnya. Jadi biasanya orang lebih ini sesuai dengan pengalaman dan sampai saat ini ya saya bisa contohnya saya mengajarkan dua materi ya. Yang paling banyak justru yang sekarang dipilih itu lebih ke arah ofensif ketimbang defensif. Nyari orang untuk defensif itu lebih susah ketimbang nyari yang untuk ofensif. Contohnya kalau nyari ethical hacker maupun pentester itu lebih gampang ketimbang nyari orang yang main di atau ahli di bidang incident response, disaster recovery maupun misalnya forensik. Nah, jadi kalau mau ditanya yang paling gampang dapat duit dan cepat ya saya bisa ngomong ofensif. Contoh orang dengan kemampuan hacking dasar antara dasar sampai levelnya sedang
Itu bisa cari duit dengan mengikuti bug bounty hunting misalnya. Jadi bounty hunter aja mereka udah bisa dapat ya, mau dapat $100-200 sebulan itu nggak susah. Ketimbang yang defensif kita biasa harus tahu CM itu seperti apa, monitoring itu seperti apa, dan cari duitnya lebih susah, Pak. Oke, berarti sebenarnya kembali tadi dari sisi ofensif, menurut pandangan Pak Semi jauh lebih mudah untuk dipelajari gitu ya dibandingkan defensif, karena mungkin defensif topik pendalamannya itu banyak hal-hal yang mesti menjadi bahan pertimbangan gitu. Tadi ada SIEM segala macam itu ya Pak yang tadi disebutkan. Yes. Dan kebanyakan SIEM dan beberapa tool yang ada itu sifatnya tidak open source, jadi agak susah untuk budget constraint, orang kandidat. Betul, budget constraint juga untuk dia men-set up lab sendiri di rumah itu butuh yang investasi yang cukup mahal, ketimbang kalau belajar ofensif dia cuma butuh misalnya satu laptop yang dengan memori 4 GB, ada kali Linux sama target-target yang bisa dia download, atau bahkan pakai VPN aja mereka bisa melakukan praktikum. Ya, jadi budget nggak pengaruh. Budget nggak terlalu pengaruh ya dari dua sisi. Yeah. Nah, lanjut lagi Pak Semi, kalau dari tadi ofensif, defensif ya. Biasanya kalau dari setelah seseorang memilih track yang tadi either way, dia pilih ofensif atau dia pilih defensif, berapa lama sih dia perlu mempelajari itu kira-kira ya Pak, sampai dia bisa dianggap atau bisa diperkirakan memiliki spesifik skill untuk area itu? Biasanya berapa lama, Bu? Kalau dari pengalaman saya, biasanya kita awali dengan dasar dulu kan ya, sampai jadi kita ada kebetulan kami kan punya yang namanya cyber security internship program ya. Jadi kita itu mendidik mereka mulai dari dasar sampai ke mereka supaya mereka itu dapat satu spesialisasi tertentu dengan target rata-rata sekitar 2-3 bulan mereka harusnya dengan asumsi pengalaman ya, itu udah bisa 2-3 bulan itu mereka udah punya ilmu dasar untuk nantinya tinggal diterjunkan ke lapangan gitu. Nah kalau artinya practical skill ya mungkin Pak ya, kalau yang tadi sebelum dia bisa. Oke. Nah sekarang mungkin saya potong sebentar Pak. Boleh, jadi saya dasarnya tuh minimal nggak perlu harus lama-lama, dia ikut training, ikut kelas dan on the job training mungkin sekitar 2-3 bulan termasuk pendidikannya. Jadi 2-3 bulan itu anggap aja 3 bulan deh ya. 2 bulan pendidikan full plus menerjunkan mereka ke lapangan itu 1 bulan ya, total 3 bulanan, Mbak. Oke, jadi itu mereka bisa dapat ini deh ya lebih kurang. Ya. Itu sama tuh Pak, either offensive atau either defensive. Karena kebetulan kalau di program kita yang saya handle ya sekarang itu dua-duanya mereka pelajari, jadi mereka nggak bisa pilih dulu nanti setelah setelah mereka pelajari dua-duanya. Jadi mereka belajar foundational security, kemudian offensive dan defensive, baru mereka tinggal pilih setelah mereka ikutin dua materi ini. Jadi supaya mereka dapat pengalaman juga di dua area. Jadi saya nggak langsung bilang, oh kamu harus ke offensive, kamu harus ke defensive. Nanti pilihan setelah dua-duanya selesai. Gitu. Okay. Mereka dapat pembekalan di dua area itu, Pak. Setelah tadi dia sudah dapat semuanya, either dia ofensif atau dia defensif, menentukan path itu dia lakukan berdasarkan hasil atau kembali lagi berdasarkan passion dia? Ya, jadi hasil result dari assessment dia, hasil dari assessment tes, yang nantinya sebenarnya tes itu ada unsur ofensif dan defensif, dari kemudian kita bisa tentukan dari hasil tes ya dan passionnya dia. Kita gabung dua variabel itu, Pak. Oke, wah ini menarik nih Pak Semi. Nah ini kan kalau kita bicara dari students nih Pak ya, Pak Semi kan nggak cuma ngajar di Indonesia, tapi kan juga ada di beberapa negara. Boleh nggak sharing sedikit nih kira-kira kalau datang dari students dari berbagai negara dibandingkan dengan student kita di Indonesia,
di luar Indonesia dengan di Indonesia. Kira-kira kualitas dari students-nya itu bagaimana posisi di Indonesia? Masih butuh banyak perbaikan atau bagaimana menurut pandangan Pak Semi? Oke, ini dari pengalaman ngajar dan pengalaman di industri, kalau dilihat kandidat atau student dari Indonesia maupun luar negeri, kalau di luar saya ngelihatnya arahnya udah intermediate ke atas Pak. Artinya mereka udah punya fundamental, cyber security fundamental yang udah mereka pelajari di kuliahan maupun di bangku kuliah maupun di pendidikan lanjutan. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu kebanyakan self study ataupun student-studentnya itu udah mereka udah jumping atau loncat ke satu spesialisasi tertentu, misalnya pentest, ethical hacking maupun misalnya incident response, tanpa dibarengi dengan yang namanya security essential. Nah, kurangnya mereka kalau di Indonesia kurangnya tuh essential dari security sendiri mereka tuh kurang masih. Tapi tiba-tiba mereka udah masuk ke satu spesialisasi tertentu. Jadi kalau saya bandingkan demand, misalnya contoh di luar negeri, misalnya saya ngajar di Korea atau di Saudi, mereka tuh udah paham yang namanya foundational security. Jadi tinggal kita arahkan ke spesialisasi tertentu. Nah, kalau di Indonesia kebalikannya justru foundational security-nya kurang, tapi mereka jago di spesialisasi tertentu. Nah, jadi mereka kebanyakan itu self-study, karena mereka bilang, kalau di Indonesia mau ambil training ini aja, ethical hacking ataupun yang lain itu mahal. Nah itu Pak problemnya. Kalau di luar negeri kan, biaya kan biasanya udah ditanggung, dan itu udah termasuk salah satu career enhancement-nya. Ya, ada sponsornya. Oke, jadi sebenarnya tapi kalau dari sisi kualitas para pelajarnya yang masuk, kemampuan untuk menangkap kita katakan intelligence dan lain sebagainya deh. Itu bagaimana Pak kalau secara overall kelasnya di Indonesia dibandingkan di luar, Pak? Di Indonesia cukup bagus. Mereka udah bisa ngikutin, cuma ya kekurangan kita, dan ini menjadi salah satu kekurangan yang memang bisa dikatakan general sekali ya, itu di dalam masalah bahasa. Karena kan materi-materi cybersecurity kan memang kebanyakan dalam bahasa Inggris ya. Jadi kadang-kadang mereka agak susah dari sisi pemahaman terhadap textbook dan beberapa materi yang lain. Jadi bahasa Inggris itu menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi mereka. Padahal kalau di luar negeri kan seperti contoh yang paling dekat ya, Malaysia atau misalnya di Philippines. Saya ngajar di Philippines, bahasa Inggris mereka udah by default mereka udah oke, nggak ada masalah. Sedangkan di Indonesia begitu saya ngajar pakai bahasa Inggris atau saya ngajar tapi textbooknya bahasa Inggris, mereka udah komplain, Pak, ini ada nggak sih textbooknya dalam bahasa Indonesia? Nungguin lagi, gitu Pak. Berarti sebenarnya languages matters sih Pak ya, tapi mudah-mudahan getting more improve lah ya Pak, year by year ya, komponennya. Nah, ini karena kalau kita ya itu sesuai dengan Bapak bilang, kita harapkan tuh mereka udah menganggap bahasa Inggris tuh menjadi satu materi dasar yang memang harus diharapkan mereka udah harus bisa gitu loh. Jadi itu ya akan bantu mereka untuk naik ke satu level yang di luar negeri itu banyak sekali permintaannya gitu loh. Nah, ini ada satu hal yang kemarin sempat ada yang bertanya ke saya melalui podcast ini. Ada satu feedback kontak ASDIC, dia bilang, orang mau belajar cyber security itu perlu sertifikasi nggak? Nah, gimana nih Pak Semi sebagai instruktur? Orang perlu nggak sih namanya sertifikasi? Kalau dia hanya mau belajar cyber security, perlu nggak sih dia mengukur keberhasilan belajar dia dengan sertifikasi? Nah, saya juga pernah diskusi ini dengan rekan saya juga di beberapa tempat, termasuk juga di kampus. Sebenarnya untuk saat ini cyber security certification atau sertifikasi berhubungan dengan cyber security itu belum menjadi kebutuhan dasar ya. Tapi kalau kita ingin atau seseorang ingin membuktikan bahwa dia itu ada kemampuan, dia punya pengetahuan, cyber security certification itu menjadi suatu requirements atau kebutuhan yang memang harus dipenuhi.
supaya kita bisa punya dedikasi yang lebih tinggi untuk belajar. Karena kalau kita nggak punya semacam objektif atau goal, kita jago nih hacking, tapi kita nggak punya goal tertentu, ya ilmunya ya sampai segitu-segitu, Pak. Ya, Jadi tadi kalau dijawab, ya Pak, silakan Pak. Enggak, tadi yang Bapak kan katakan orang kebanyakan jump tuh Pak ya, tapi fondasinya nggak ada. Mungkin kaitannya ini kali maksud Bapak tadi yang terakhir. Iya, itu salah satunya, dan dia nggak bisa membuktikan. Jadi misalnya contoh ada satu organisasi atau misalnya startup nih, misalnya bisa Traveloka, Blibli, Tokopedia dan seterusnya. Mereka butuh orang-orang yang memang skillnya tinggi di bidang ofensif. Tapi sertifikasi menjadi satu menjadi satu kebutuhan yang dianggap opsional. Itu nggak masalah, jadi tergantung yang minta. Tapi bagi diri kita sendiri, kalau nggak punya sertifikasi, kayaknya gimana ya, kayak kita hidup tanpa ada goal atau objektif tertentu. Okay. Gimana kita bisa membuktikan kepada orang lain atau orang yang nggak tahu sama sekali tentang cybersecurity bahwa kita kompeten. Itu problemnya di situ tuh. Okay. Jadi kalau ada salah satu dosen ya yang ngobrol dengan saya, ya itu tadi problemnya adalah kita nggak bisa menunjukkan bahwa kita punya dedikasi yang tinggi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah itu hubungannya sama pencapaian sertifikasi. Okay. Jadi kalau ditanya butuh atau tidak, kalau jawabannya butuh atau tidak, butuh tidak gitu. Antara butuh dengan enggak, tergantung dengan perusahaan juga. Kalau perusahaannya saklek harus punya misalnya OSCP, harus punya CEH, ya kita harus ikut. Okay. Ya kalau nggak di-hire kan gitu. Nah itu juga bisa memberikan semacam credit point yang credit point, dan memacu juga buat kita untuk mencapai satu objektif tertentu. Kan kalau kita ngelamar nggak punya apa-apa, ya pasti asumsinya bisa filteringnya orang HR akan ngelihat, ini nggak punya sertifikasi, nggak punya apa, ini disisihkan, bisa masuk ke opsi kedua atau ketiga, Pak. Oke, berarti lebih kepada pembuktian antara skill yang dimiliki dibuktikan dengan sertifikasi. Betul sekali, Pak. Ya, buat company juga melakukan assessment. Menarik sekali Pak Semi diskusinya. Nah, ini terakhir Pak Semi. Pak Semi, ada nggak hal yang mungkin mau disampaikan kepada orang yang ingin masuk terjun ke dalam dunia cybersecurity yang seperti kita tahu sekarang gap-nya kalau dibaca nih di media-media katanya gap skill-nya tuh masih banyak sekali dibutuhkan. Artinya slot-slot untuk pekerja-pekerja yang memiliki skill khusus untuk cybersecurity itu masih banyak terbuka celahnya gitu. Apalagi nih berkembang ke depan, katanya juga sih bakalan semakin besar gapnya. Nah, Pak Semi ada saran atau mungkin arahan kepada teman-teman nih pemirsa Bincang Cyber yang mau belajar cybersecurity, kira-kira bagaimana mereka, tadi Pak Semi sudah menyebutkan ada assessment, nah di luar itu semua gimana kira-kira bisa membantu mereka untuk memulai langkah pertama? Kalau kita lihat di kebutuhan pasar saat ini, yang paling banyak dicari, udah sempat saya diskusikan juga di beberapa forum, justru yang dicari adalah di tingkat intermediate atau level menengah. Nah, jangan lupa bahwa level dasar atau beginners juga permintaannya lumayan banyak. Jadi sebenarnya kita kalau ditanya yang bagi yang baru-baru, kepinginnya seperti apa, mending ngikutin pathnya atau jalurnya yang benar. Jadi jangan tiba-tiba loncat ke satu level tertentu tanpa dibarengin dengan dasar-dasar yang kuat. Ya samalah kalau seperti kita belajar bela diri, misalnya silat, karate dan sebagainya. Kita pasti akan diajarkan fondasi dulu kan. Nah, sebelum bisa masuk ke level yang lebih tinggi, misalnya dari foundational level, beginner, ke intermediate, kemudian ke advanced dan expert. Jadi karena pada akhirnya nanti Anda akan ngerasa bahwa, wah ternyata ilmu saya ini kurang, karena emang kebanyakan anak-anak milenial sekarang maunya instan.
ya, tiba-tiba jadi pentester, tiba-tiba jadi ethical hacker tanpa dibarengi dengan ilmu dasar yang kuat gitu. Jadi saran saya sebagai practitioner adalah kita ikutin jalur yang benar nih. Jadi ambil dasar dulu, baru kemudian masuk ke tingkat sedang atau menengah, ya. Jadi basic, intermediate, sama advance. Nah itu tergantung nanti perkembangan advance kan tergantung kebutuhan juga, gitu Pak. Jadi tergantung terus Pak. Ini Pak. Ya, jadi tadi karena ini pengalaman saya, banyak teman-teman di Facebook, di LinkedIn dan sebagainya yang tiba-tiba jadi pentester padahal ilmu dasarnya tidak bagus, bahkan kalau ditanya hal-hal yang sangat dasar seperti three-way handshake misalnya, mereka nggak bisa jawab. Jadi kasihan nantinya kalau untuk di interview, job interview mereka bakalan gagal dengan mudahnya. Oke, wah menarik Pak Semi. Banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan malam ini nih. Ya sekali lagi saya nih mengucapkan terima kasih Pak Semi Sama-sama, Pak. pada diskusi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin saya summarize beberapa hal dulu ya. Mungkin bisa pemirsa Bincang Cyber bisa mengambil kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Oke, Sobat Bincang Cyber, menarik sekali diskusi kita malam ini dengan Pak Semi Yulianto, seorang infosec, cyber security, edukator dan juga mentor yang sudah hidup di dalam dunia training atau sudah hampir 20 tahun lamanya. Beliau membagi pengalaman beliau malam ini dengan kita semua, membahas tentang urutan bagaimana seseorang sebaiknya atau idealnya masuk ke dalam dunia cyber security. Kondisi di awal di mana seseorang kebingungan untuk menentukan arahan. Feedback dari Pak Semi tadi kita dengar bahwa alangkah baiknya ada assessment yang di mana dia belajar dulu foundationnya, kemudian dia dilakukan assessment untuk pemilihan antara ofensif dan defensif. Passion atau faktor passion dari sisi pelajar itu ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan dia mengikuti jejak keilmuan tadi sehingga dia bisa sampai kepada satu titik. Nah, feedback yang diberikan Pak Semi tadi yang cukup menarik yang bisa saya ambil sebagai satu kesimpulan, jangan jump kepada level tertentu, melainkan ikuti flow-nya sejak awal dari fondasi sampai tahapan intermediate dan master, seterusnya berdasarkan alur keilmuan yang ada. Nah, tentunya pada akhirnya kita punya keuletan dan waktu proses belajar yang tidak bisa instan, tentunya impossible kalau kita bisa mencapai itu semua dalam waktu mungkin yang relatif sangat singkat. Waktu itu yang nantinya akan menentukan kematangan dan juga tingkat ekspertis dari apa yang kita akan dapat kemudian. Demikian betul ya Pak Semi ya gambarannya ya Pak? Betul, setuju sekali Pak. Setuju sekali. Baik Pak Semi, terima kasih waktunya. Sobat Bincang Cyber, tak terasa waktu sudah hampir 40 menit dalam diskusi kita dengan Pak Semi. Diskusi yang saya sangat kagumi dari beliau adalah arahannya berdasarkan juga pengalaman beliau yang tidak sedikit di dalam dunia education dari sisi cyber security. Demikian, terima kasih atas perhatian Sobat Bincang Cyber mengikuti episode-episode sampai dengan episode ke-19 ini. Kita bertemu lagi, sampai bertemu di dalam episode berikutnya. Saya host Faisal Yahya dan guest malam ini Pak Semi Yulianto undur diri dan terima kasih sudah mengikuti sampai dengan saat ini.